Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ginauto Fadilah dengan NPM 2213031098 dari program studi pendidikan ekonomi kelas C. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas observasi atau pengamatan yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Padang Cermin dengan tema pembahasan penerapan kurikulum di sekolah tersebut. Nah, mengenai pembahasan nantinya akan dijelaskan bagaimana sekolah tersebut mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang diterapkan. Nah, untuk pembahasannya mari kita mulai. Untuk metode yang digunakan dalam observasi, saya sebagai pengamat yang melakukan pengamatan menggunakan dua metode. Nah, metode yang pertama adalah wawancara, di mana saya melakukan tanya jawab langsung kepada wakil kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Padang Cermin, yaitu Bapak Ferry Juanda. Dan yang kedua adalah observasi. Untuk waktu dan tempat pengamatan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 bulan Mei tahun 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di SMA Negeri 1 Padang Cermin yang letak di Jalan Pramuka, Desa Handura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Dan topik observasi yang dibahas adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan latar belakang dari observasi yang saya lakukan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan adalah kurikulum yang menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. SMA Negeri 1 Padang Cermin merupakan salah satu sekolah menengah atas yang menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum nasional yang dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyeluruh dalam pembelajaran dengan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Namun dalam praktiknya, penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin dapat menghadapi berbagai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan observasi yang mendalam guna memahami sejauh mana kurikulum 2013 telah diterapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, observasi penerapan kurikulum di SMA Negeri 1 Padang Cermin menjadi relevan sebagai upaya untuk menggali informasi secara langsung mengenai bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan. Dengan melakukan observasi ini, diharapkan dapat menambah wawasan kita mengenai kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin atau kurikulum 2013, bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam penerapan kurikulum tersebut. Mengenai topik atau tema yang dibahas, ada beberapa rumusan masalah atau target yang harus dicapai dalam pembahasan kali ini. Nah, rumusan masalah tersebut yang pertama adalah kurikulum apa yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Yang kedua, bagaimana implementasi terhadap kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Yang ketiga, apa saja sih kendala yang dialami terhadap kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Nah, yang keempat, bagaimana respon dan persiapan dari para guru terhadap kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Nah, yang kelima, proses evaluasi pembelajaran siswa dan kurikulum di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Dan yang terakhir, bagaimana rencana perubahan terhadap kurikulum di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan dan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan. Nah, sebelum membahas ke sekolahnya, kita harus mengerti dahulu nih, apa sih pengertian dari kurikulum ini? Nah, di dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia sendiri, kurikulum dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengetahui nih bahwa kurikulum ini adalah serangkaian sistem atau serangkaian rencana yang memang sudah diatur untuk kepentingan jalannya sebuah pendidikan atau pembelajaran di suatu negara. Nah, rencana-rencana tersebut bisa meliputi serangkaian mata pelajaran, serangkaian metode pembelajaran, serangkaian
sumber-sumber pelajaran yang digunakan, dan lain-lain. Baiklah, sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian dari kurikulum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambaran umum sekolah SMA Negeri 1 Padang Cermin. Nah, gambaran umum sekolah ini adalah sebuah deskripsi atau penjelasan yang memberikan gambaran secara keseluruhan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang menonton tentang SMA Negeri 1 Padang Cermin, yang meliputi identitas sekolah, lalu sejarah berdirinya sekolah, lalu sejarah kepemimpinan sekolah, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang tersedia. Identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini meliputi dua hal. Yang pertama ada profil sekolah, dan yang kedua adalah data lengkap. Nah, di profil sekolah ini meliputi nama sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Padang Cermin, yaitu ada nomor. Yang selanjutnya ada nomor NSS, lalu NPSN, dan jenjang pendidikan ini sekolah menengah atas, dan status sekolah ini adalah status sekolah negeri, dan tahun berdiri sekolah ini adalah 1989. Nah, hal yang kedua ini ada data lengkap. Nah, data lengkap ini meliputi SK-SK dari sekolah tersebut, yaitu SK alih fungsi, lalu SK tanggal alih fungsi, lalu status kepemilikan, lalu ada akreditasi, yaitu akreditasi A, dan selanjutnya adalah SK akreditasi dan tanggal SK akreditasi, lalu selanjutnya adalah luas tanah milik dan luas tanah bukan milik. Sejarah berdiri. Nah, menelusuri awal berdirinya SMA Negeri 1 Padang Cermin ini memang seolah-olah melihat masa-masa ketika Desa Trans AD2 Hanura terbentuk pada tahun 1966. Desa ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa karena merupakan desa transmigrasi purnawirawan TNI Angkatan Darat yang meliputi Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, serta Kodam Sriwijaya. SMA Negeri 1 Padang Cermin awalnya merupakan alih fungsi dari SPG Negeri Hanura berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0342/U/1989 tanggal 5 Juni dengan nama SMA Negeri Hanura. Pada tahun 1997, sekolah ini berubah menjadi SMU Negeri Hanura, dan kemudian pada tahun 2000 berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Padang Cermin sampai sekarang ini. Sejarah kepemimpinan sekolah. Sekolah ini pertama kali dipimpin oleh Dr. Andes Mukhlas SD periode 1975 sampai 1982. Selanjutnya adalah Dr. Anda Margoto RS periode 1982 sampai 1987. Lalu ada Saridja BA periode 1987 sampai dengan 1989. Lalu Dr. Andes Ahmad Muhsin periode 1989 sampai 1991. Lalu Dr. Andes Amami Amila periode 1991 sampai 1991. Lalu ada Dr. Anda Haji Falma Asri periode 1991 sampai 1997. Lalu Dr. Andes Sugiarto periode 1997 sampai dengan 2004. Lalu Dr. Andes Haji Damhuri Matsir periode 2004 sampai dengan 2006. Lalu Dr. Andes R. Mustika Setiawan periode 2006 sampai 2007. Lalu ada Dr. Anda N.Y. Agus Junaite periode 2007 sampai dengan 2017. Lalu Ahmad Imanuddin SPD MM periode 2017 sampai 2020. Lalu yang terakhir ada Tamzir Zamka SPD periode 2020 sampai dengan sekarang. Data dan prasarana ruangan gedung. Nah, sekolah ini dijalankan dengan didukung oleh ruang kelas yang berjumlah 27 ruangan, ruang kepala sekolah 1 ruangan, musola 1 ruangan, ruang guru 1 ruang TU 1 ruangan, ruang BK 1 ruangan, ruang UKS 1 ruangan, ruang OSIS 1 ruangan, ruang pramuka 1 ruangan, ruang sanggar seni 1 ruangan, lalu ruang laboratorium komputer 3 ruangan, dan ruang laboratorium IPA yang jumlahnya 3 ruangan.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai gambaran umum sekolah, dimulai dari identitas sekolah, lalu sejarah sekolah, dan yang terakhir prasarana dan sarana yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah tersebut. Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Padang Cermin berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di SMA Negeri 1 Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, ditemukan bahwa sekolah tersebut menerapkan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin telah berlangsung sejak tahun ajaran 2013-2014 atau sekitar 10 tahun lamanya. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut, SMA Negeri 1 Padang Cermin telah mengikuti rencana pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki landasan pendekatan yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam implementasinya, sekolah ini telah berdedikasi dalam penerapan kurikulum tersebut selama 1 dekade. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan adanya keberlanjutan penerapan kurikulum ini selama 10 tahun, diharapkan sekolah mampu melahirkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tuntunan dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi. Implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin telah mendapat respon positif dari para guru. Para guru meresponnya dengan sangat baik karena penerapan kurikulum ini telah menghasilkan kemajuan yang sangat signifikan. Baik bagi guru maupun siswa, kemajuan siswa di SMA Negeri 1 Padang Cermin ini terjadi karena kurikulum 2013 fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin juga mendorong metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah siswa. Kurikulum 2013 juga menekankan pengembangan karakter peserta didik termasuk nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kerjasama yang selaras dengan visi, misi, dan moto SMA Negeri 1 Padang Cermin. Dalam penerapan kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Padang Cermin selalu mempersiapkan para guru sebelum menjalankan tugasnya. Pihak sekolah selalu mewajibkan para guru untuk rutin mengikuti workshop atau pelatihan setiap awal tahun ajaran. Pelatihan tersebut mencakup perencanaan RPP, rencana perangkat kerja, perencanaan pembelajaran, persiapan materi, metode pengajaran, pembagian tugas, dan tugas-tugas lainnya. Menurut Bapak Ferry selaku Wakakurikulum di SMA Negeri 1 Padang Cermin, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penerapan kurikulum 2013. Salah satu kekurangan adalah kendala dalam pengadaan kelas lintas minat. Masalah ini sering muncul karena pembagian waktu yang terkadang bersinggungan dengan mata pelajaran utama dan juga masalah tempat yang terkadang tidak ada ruangan yang bisa dipakai. Namun, seiring berjalannya waktu, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan menggunakan ruang komputer dan ruang laboratorium yang jarang dipakai, yang bisa digunakan sebagai ruang kelas lintas minat. Ditambah kemajuan dari segi pembangunan yang membuat ruang kelas bertambah sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi secara tuntas. Di sisi lain, kelebihan penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin ini terletak pada pengadaan kelas lintas minat juga. Kelas lintas minat bukan hanya menjadi kekurangan, tetapi juga menjadi kelebihan dalam penerapan kurikulum 2013 di sekolah tersebut. Kelas lintas minat memberikan manfaat bagi para siswa karena mereka dapat mengeksplorasi minat para siswa dan mengambil mata pelajaran sesuai minat para siswa inginkan. Seperti contohnya siswa IPA yang mengambil mata pelajaran IPS dan juga sebaliknya. Evaluasi siswa dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Dalam proses evaluasi di SMA Negeri 1 Padang Cermin, guru memberikan lebih banyak penekanan pada penilaian selama proses belajar siswa.
Meskipun UAS dan UTS tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penilaian, bobotnya hanya sekitar 40%, sedangkan 60% penilaian didasarkan pada proses belajar siswa. Selain itu, guru juga ditekankan untuk membuat soal UTS dalam bentuk uraian, bukan pilihan ganda, dengan tujuan agar siswa dapat mengatasi masalah dengan solusi yang mereka temukan sendiri. Dengan demikian, sebagian besar nilai akhir atau rapot siswa didapatkan dari nilai proses belajar ataupun partisipasi aktif siswa di kelas. Perubahan yang diharapkan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Penerapan kurikulum 2013 di sekolah tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya, dimulai sejak tahun ajaran 2013-2014 sampai dengan 2023. Namun pada tahun ajaran 2024, kurikulum 2013 akan digantikan oleh kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, yang akan mulai diterapkan dari kelas 10 di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada di dalam kurikulum 2013 dan memberikan dampak perubahan yang lebih positif dan lebih baik. Dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan akan terjadi transformasi yang signifikan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan minat mereka secara maksimal. Melalui kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan siswa dapat lebih aktif dan berperan serta dalam proses pembelajaran, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baiklah, itulah seluruh pemaparan dari hasil observasi atau pengamatan yang sudah saya lakukan. Kesimpulannya adalah bahwa di SMA Negeri 1 Padang Cermin menerapkan kurikulum 2013 dan penerapannya sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Dalam penerapan tersebut juga mendapat respon yang sangat positif bagi guru karena telah menghasilkan kemajuan yang sangat signifikan bagi siswa. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan kurikulum 2013, pihak sekolah selalu berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada dan juga terus berupaya meningkatkan fasilitas yang tersedia. Kelebihan penerapan kurikulum 2013 terletak pada pengadaan lintas minat yang memberikan manfaat bagi siswa untuk mengeksplorasi minat para siswa yang inginkan. Dalam proses evaluasi, di SMA Negeri 1 Padang Cermin lebih menekankan pada proses belajar siswa dibandingkan dengan ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester. Dan rencananya, di SMA Negeri 1 Padang Cermin, kurikulum 2013 akan digantikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 mulai dari kelas 10 nanti. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih kepada teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sudah menonton. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.